Pak Satya sekali lagi, selamat Bapak atas penunjukan sebagai anggota DEN periode 2026 hingga 2030 ya kemarin oleh, Pak Presiden langsung begitu dan, Pak Satya mungkin kita berbicara juga arahan dari Pak Presiden ya tentunya untuk sektor energi nasional di keanggotaan DEN periode 2026 hingga 2030 seperti apa sih Pak? Apa mandat khusus yang disampaikan oleh Pak Presiden berkaitan dengan sektor energi ke depannya? Jadi terima kasih atas ucapannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang paling utama adalah implementasi daripada kebijakan energi nasional. Jadi kita sudah mempunyai PP 40 tahun 2025 ya. Dan di situ memang memandatkan bahwa arah daripada kebijakan energi nasional itu menjadikan DEN menjadi motor di dalam transisi energi kita ya. Karena keanggotaan daripada DEN yang sifatnya lintas sektor ya, terdiri dari beberapa kementerian itu tentunya akan memudahkan di dalam kita mengakselerasi proses daripada transisi itu sendiri. Walaupun kita mengetahui ya di kebijakan energi nasional itu mungkin sudah banyak sekali yang mendengarkan dan mungkin sudah bosan bahwa kita memang mengejar bagaimana kita bisa mandiri ya dalam energi kita, bagaimana kita juga bisa mempunyai ketahanan energi yang cukup ya. Lantas yang tidak kalah penting kita berdaulat ya, dan sustain. Nah itu tentunya kita harus mencari bagaimana arah daripada kebijakan itu menuju di dalam 4 faktor itu. Jadi kalau kita berbicara swasembada, kita berupaya keras ya bagaimana ketergantungan kita kepada energi fosil yang saat ini memang menjadi penopang, yaitu ada BBM, LPG yang kedua-duanya komoditas yang kita impor. Ya, tentunya Bapak Presiden menginginkan bagaimana mengurangi, langkah apa yang dilakukan di dalam rangka mengurangi 2 faktor itu. Jadi tadi Pak Laude peningkatan produksi itu one of them. Tetapi kalau kita melihat tren daripada kebutuhan atau konsumsi kita yang meningkat, paling tidak di dalam ken kita itu akan nampak bahwa peningkatan itu masih ada sampai tahun 2030. Kita berharap nanti dari tahun 2030 onward itu sudah mulai ada pengurangan ya. Nah, bagaimana kita mensikapi ini semua? Maka kenapa hal yang menjadi cukup dominan itu adalah kita juga menjadikan gas ini sebagai buffer. Ya, jadi kita nanti di dalam berbagai macam kebijakan yang highly demand di dalam sektor BBM itu bisa dirubah ke gas ya yang tidak impor ya kira-kira. Jadi kalau kita berbicara LPG kan masih impor, maka jaringan gas kota juga harus sudah masuk dengan masif. Sehingga Kementerian Keuangan yang juga menjadi anggota DEN itu beliau akan melihat gitu. Sebetulnya strategi daripada transisi energi kita itu mengurangi tidak beban negara yang selama ini menanggung. Nah ini harus kita kemukakan ke depan. Jadi patokannya di PP 40 tahun 2025 kemarin itu cukup terelaborasi seperti yang tampil di depan ini kan ini membuktikan bagaimana kita mengejar target ya. Walaupun time frame-nya di sini di tahun 2030 tetapi kita di dalam PP tersebut perbedaannya dengan PP yang sebelumnya masalah Ken itu kalau yang sebelumnya itu targetnya 2025 dan 2050. Nah, sekarang kita 2030 dan 2060 karena net zero-nya di 2060. Jadi hal-hal itu yang menjadi hal yang mengemuka. Saya tidak berbicara yang renewables dulu ya. Karena ini yang berkaitan dalam sektor migas. Yang renewables agak seru lagi nih. Oke Karena kita berbicara nuklir, berbicara macam-macam. oke. Itu menjadi komitmen dari Kementerian SDM. Baik, baik Pak Satya mungkin ingin menambahkan begitu ya, mungkin dari sudut pandang Dan sendiri seperti apa berkaitan dengan tadi investasi trennya bagaimana sih Pak sebetulnya? Jadi memang ini dinamikanya cukup luar biasa ya. Eee, Beberapa tahun yang lalu kalau kita berbicara tahun 2020, tahun 2021, itu booming transisi energi yang dimaknai sebagai perpindahan daripada fosil menuju new dan juga renewable energy luar biasa besarnya. Sampai sampai perusahaan asing yang biasanya menyebut perusahaan minyak dan gas bumi dia menjadi perusahaan energi, menjadi energy company.
Rupanya dunia itu juga belajar, ya. Kita melihat ada beberapa krisis yang ada baik di Cina, India dan juga di Inggris, ya. Itu menjadikan pelajaran bagaimana ternyata mereka mengutamakan ketahanan energi. Nah, ketahanan energi bagi negara yang fossil fuel base, mereka tidak bisa meninggalkan begitu saja. Maka muncul berbagai macam pendekatan bahwa bagi negara-negara yang memang fossil fuel base, mereka yang paling penting adalah decarbonize fosilnya. Jadi dia tidak phasing out fosil, tapi menjadi phase down. Dan itu Indonesia di dalam mendraft pertama kali strategi transisi energi kita sudah mengarah ke sana. Karena tugas kita kepada UNFCCC di dalam NDC kita itu adalah reduction emission, bukan phasing out fossil. Nah, maka kenapa tadi nyambung yang Pak Laude sampaikan, investasi di sektor itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita kesampingkan. Nah, perlu ada satu investasi supaya kita menarik untuk melihat potensi-potensi cekungan yang selama ini belum dieksplor. Yang abundant banyak kan, angkanya tadi udah disampaikan dan dari sisi wilayah kerja juga cukup besar yang nantinya itu bisa menjadi wilayah kerja yang potensi menambah produksi kita. Nah ini yang menurut kami di Dewan Energi Nasional melihat gejala ini gitu. Dan itu akan mempengaruhi daripada strategi transisi kita. Yang kedua yang kita juga sangat berkaitan dengan PP 40, itu kita lihat tren konsumsi. Ya. Kita tren konsumsi di sektor minyak dan gas bumi kita naik Pak hari ini kalau kita berbicara. Ya. Walaupun di dalam proyeksi di Dewan Energi dalam PP tersebut disebutkan tahun 30 onward ya mungkin konsumsinya agak sedikit berbeda karena sudah banyak diversifikasi daripada pemanfaatan energi kita tidak lagi hanya melulu di sektor minyak dan gas bumi. Itu kita anggap di tahun 2030 ya kalau kita lihat di sini ya di tabel ini dia menurun ya. Menurun dengan asumsi bahwa strategi daripada transisi kita secara bertahap karena kita tidak ingin bertransisi itu dengan cara mengejutkan begitu ya, tetapi kita secara bertahap dan terukur. Nah itu yang yang menjadi strategi jangka panjang kita. Oke, baik baik. Terima kasih Pak Satya. Oke, baik. Terima kasih Pak Oki. Ini kita baru di sisi hulu ya Pak ya, kita belum masuk ke sisi hilir begitu. Tapi agar lebih cair mungkin suasana kita izin ya Pak ya untuk buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada para narasumber kita. Silahkan. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke, silahkan Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Wira, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat HIPMI, sekaligus Ketua Umum Aspebindo. Saya ingin bertanya kepada 3 narasumber, tapi mungkin nanti Pak Oki bisa eksplor lebih dalam ya, karena ada beberapa hal ya. Pertama, bagaimana menurut pandangan ketiga narasumber soal Indonesia Incorporated ya, dalam konteks energi ya. Nah dalam hal ini kan kita lihat di 2025 kemarin banyak dinamika ya Pak Oki ya. Apalagi kita ketahui bersama banyak situasi yang menerpa Pertamina. Dan bagaimana Pertamina bisa keluar dari persoalan tersebut. Tapi dari sisi lain jangan sampai juga mengorbankan sektor swasta yang lain. Karena kan sebenarnya sejatinya kalau hal-hal yang sudah bisa dikerjakan oleh swasta sebaiknya kan BUMN tidak terlalu dalam mengambil hal tersebut. Bagaimana Pertamina memandang hal tersebut gitu. Karena kan kita harus bersama-sama nih, apalagi kalau mau kita membangun kemandirian dan kedaulatan energi. Mungkin saya ingin masuk kepada RDMP ya Pak Oki ya. Kemarin kan baru-baru saja diresmikan oleh Presiden. Tapi saya melihat bagaimana sarana prasarana penunjangnya. Jetinya udah siap belum gitu loh. Kapalnya udah siap belum gitu loh Bang Satya. Jangan sampai gembar-gembor tapi daya dukungnya nggak ada, kasihan Pak Presiden gitu loh, ya kan. Nah ini juga perlu menjadi hal-hal yang kita juga perhatikan dalam konteks teknis ya. Jangan sampai kita gagah dalam konteks pemberitaan, tapi dalam prakteknya juga tidak bisa jalan dengan baik. Itu aja, makasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Angga Wira. Ada yang ingin, silakan Pak Laude terlebih dahulu. Ya.
Yang versi panjangnya kan di Pak Oki, tapi saya ingin sampaikan dulu bahwa konteks RDMP ini adalah dalam rangka kita menurunkan angka impor. Jadi nanti sudah disampaikan bahwa dengan beroperasinya RDMP tahun 2026 ini Indonesia sudah tidak mengimpor khususnya solar CN48. Jadi itu sebagai underlying-nya. Yang kedua, makna pentingnya sebenarnya kalau kita kaitkan dengan konteks kedaulatan energi, selain kita mampu menghasilkan produk yang nanti terpakai di dalam negeri dan kita tidak impor lagi, di dalam konteks ketahanan, rencana yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu adalah nantinya ke depan kita itu hanya mengimpor source crude oil-nya saja. Tapi produknya nanti kita upayakan agar seluruhnya bisa kita produksi di dalam negeri, tentunya memerlukan penguatan-penguatan, bukan hanya kilang Balikpapan, tapi kilang-kilang yang lainnya pun nanti akan kita perkuat dalam rangka memproduksi BBM untuk kepentingan di dalam negeri. Itu dari sisi saya. Saya persilakan. Baik. Ya, jadi begini, ini sebetulnya negara ya mengajak kita merubah paradigma dari global value chains itu menjadi local value chains. Jadi kalau kita itu mengimpor kan ada dua jenis. Satu kita impor bahan mentahnya, satu yang kita impor adalah barang jadinya gitu. Nah, begitu kita mengimpor barang jadi, itu yang menikmati adalah global value chains. Ya, kita nggak menikmati banyak gitu. Nah, tujuan daripada Bapak Presiden untuk supaya RDMP itu salah satu gitu ya. Kita tunggu dan akhirnya bisa teroperasi ya, walaupun itu cukup lama nunggunya Pak. Oke. Kalau kita berbicara RDMP itu sudah zaman saya masih di DPR sudah ngomongin RDMP. Tapi itu satu prestasi yang kita harus akui. Nah, kalau kita bisa mempunyai refinery ya, yang ada di dalam negeri, itu supply value chain-nya ada di domestik. Jadi kita pindahkan dari yang global menjadi domestik. Itu yang kita dukung karena memperkuat perekonomian kita. Nah, lantas yang kedua yang juga kita tadi disampaikan bagaimana peranan swasta ikut gitu ya. Kalau itu sudah masuk di dalam local value chain, saya yakin opportunity-nya akan lebih besar. Coba bayangkan kalau kita semuanya barang jadi, Pak. Sudah nyampe di Indonesia dia langsung terdistribusi, cuman butuh storage saja gitu. Tapi kalau ini barang yang masih perlu diolah itu akan sana. Nah, memang ke depan apalagi kalau nanti source-nya yang tadi Pak Laude dan juga Bapak dengan Pak Oki juga mengatakan bagaimana kita bisa mengimprove produksi ya. Itu kan menjadi PR sendiri yang harapan kita ke depan tetap nanti beredar di dalam domestik. Jadi kita tidak melakukan tidak mengekspor untuk diproses di luar dan kembali lagi di kita. Jadi menurut saya langkah ini sudah menuju ke sana gitu ya. Hanya bagaimana kita mengakselerate dan menyadarkan gitu bahwa image yang selama ini muncul gitu bahwa seakan-akan refinery itu marginnya rendah, tidak menguntungkan. Itu menurut saya harus kita lihat dari aspek keekonomian secara utuh gitu. Ya dengan demikian persepsi yang terbangun bertahun-tahun itu bisa berubah ya. Karena itu ditandai dengan RDMP yang kemarin, Pak. Terima kasih.